zahamatud din wa zahabul ulama, zahabu dzalika kulluhu. Ilmu itu akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kokohnya dunia, kokohnya agama, hilangnya para ulama, ini menunjukkan hilangnya dunia dan agama. Jadi hilangnya para ulama, pembela sunnah, pembela ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini menunjukkan akan hancurnya dunia. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih, "An-nujumu amanatun lis-sama." Bintang yang di langit sebagai pengaman bagi langit itu. Fa idza dhahabatin nujum atas sama'u ma yu'ad. Kalau bintang sudah hilang, maka langit itu akan hancur. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Idzas sama'u fatarat wa idzal kawakibun tatharat." Apabila langit telah pecah, maka planet-planet serta bintang-bintang berjatuhan semuanya. Itu tanda kiamat. Wa ana amanatun li ashabi, dan saya, sabda Nabi, sebagai pengaman bagi sahabat saya. Fa idza dhahabtu ana ata ashabi ma yu'adun. Kalau saya meninggal dunia, maka akan datanglah sesuatu yang dijanjikan oleh Allah bagi sahabatku. Begitu Nabi meninggal, terjadilah fitnah. Di zaman Nabi nggak ada fitnah. Zaman Abu Bakar sudah mulai ada orang murtad, ada juga orang yang tidak mau membayar zakat. Kemudian di zaman Utsman muncul orang-orang Khawarij, di zaman Ali muncul Khawarij, muncul Syiah. Kemudian setelahnya muncul sampai di zaman kita sangat banyak aliran yang muncul. Bahkan yang mengaku dirinya Nabi pun ada di negeri kita ini. Maka Nabi mengatakan, kalau saya sudah hilang, datanglah apa yang dijanjikan oleh Allah untuk sahabat saya. Wa ashabi amanatul li ummati, dan sahabatku sebagai pengaman bagi umatku. Kalau sahabat Nabi sudah meninggal, maka datanglah apa yang dijanjikan oleh Allah bagi umat ini, hancur mereka. Tetapi di saat itu Nabi mengatakan, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin. Pegang teguh ajaranku, sunnahku, dan sunnah para khulafa yang lurus dan terpimpin. Qala al-Khalifatul Rasyid Umar ibn Abdul Aziz rahimahullah ta'ala. Khalifah yang lurus Umar ibn Abdul Aziz rahimahullah mengatakan, dia menulis surat kepada para penguasanya, mengatakan, ya, kepada para gubernurnya, usika bi taqwallah wal iqtisadi fi amrihi wattiba'i sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Saya wasiatkan kalian wahai para gubernurku, al iqtisad fi amrihi, cukupkan diri apa yang datang dari Allah, wa tibai sunnati rasulih, cukupkan diri dengan mengikuti apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa tark ma ahdatsal muhditsuna ba'dahu, tinggalkan apa yang dibuat-buat oleh orang belakangan ini, fima jarat bihi sunnatu, dalam hal yang mana sudah ada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berjalan. Apa yang dibuat belakangan tinggalkan, apa yang sudah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam laksanakan. Oleh karena itu dikatakan kepada salah seorang ulama kita, sebagaimana dinukil oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala dalam kitabnya Fawaidul Fawaid, di mana atau apakah ilmu ini lebih banyak sekarang atau di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka ulama kita menjawab, ilmu itu lebih banyak di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ilmu lebih banyak di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi ada, wahyu turun, apapun permasalahan akan ada jawabannya. Begitu lengkap agama ini, baru nabinya sallallahu alaihi wasallam diwafatkan. Banyak penghafal hadis di kalangan para sahabat, lengkap ilmunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu meninggal para sahabat, otomatis belum habis semuanya terkadang disampaikan oleh para sahabat ini kepada sahabat-sahabat atau para tabiinnya. Tetapi di saat itu Allah menjaganya,
dengan disiapkan para penghafal-penghafal hadis. 7 penghafal hadis paling banyak dari Nabi SAW di samping sahabat yang lainnya. Mereka lah yang memindahkan ilmu Nabi SAW, sehingga para sahabat punya spesialis khusus yang mengambil ilmu dari Nabi SAW. Dalam ilmu faraid, Nabi mengatakan afradhukum Zaid, orang yang paling ahli faraid adalah Zaid. Kemudian yang amanat Abu Ubaidah Amir bin Jarrah, aminu hadhil ummah, yang paling amanat di antara umat ini. Kemudian yang masalah tafsir, Ibnu Abbas, yang mana Nabi SAW mendoakan Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu at-ta'wil. Ya Allah, jadikanlah Ibnu Abbas paham tentang agama dan jadikanlah dia mengetahui tentang tafsirul Quran. Jadi para sahabat yang membawakan ilmu itu kepada kita. Nah, inilah dia ucapan para tabi'in. Kemudian ucapan sebagian imam-imam ahli sunnati wal jamaah, bagaimana pentingnya berpegang teguh dengan dua hal ini. Qala Sufyan ibn Sa'id al-Thawri, Sufyan al-Thawri mengatakan, kanal fuqaha'u yaqulun, para ulama-ulama kita mengatakan, la yastaqimu qaulun illa bi'amal, tidak benar, tidak lurus suatu ucapan melainkan harus dengan praktik. Artinya orang jangan bisa ngomong saja tapi praktiknya tidak ada. Yang mana hal ini Allah mengancam dalam Al-Quran, kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun, amat besar kemurkaan Allah kalian mengucapkan sesuatu namun kalian tidak melaksanakannya. Tidak lurus suatu ucapan melainkan harus dengan praktik. Wala yastaqimu qaulun wa amalun illa biniyah, tidak lurus ucapan dan perbuatan kecuali harus dengan niat. Wala yastaqimu qaulun wa amalun wa niyatun illa bimuwafaqatis sunnah, tidak akan lurus ucapan, perbuatan dan niat kecuali harus tepat dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, di dalam beramal, suatu amalan yang kita gunakan mencari pahala, mencari ganjaran Allah Subhanahu wa taala, di samping kita ikhlas, amalan kita pun tepat dengan cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan hanya aduh yang penting niat saya baik, tetapi amalannya tidak sesuai dengan cara Nabi, ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala al-Imam Ahmad bin Hanbal, Al-Imam Ahmad, murid terbaik dari Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, mengatakan dalam sebuah atau beberapa suratnya, thumma ba'da kitabillah wa sunnati nabi sallallahu alaihi wasallam wal hadithu anhu, kemudian berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah, setelah Al-Quran dan Sunnah, wa anil mahdiyin ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu mengikuti para sahabat Nabi, yaitu diantaranya para khulafa ar-rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, yang mana mereka dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau mengeluarkan suatu amalan lalu mereka sepakati, ini namanya sunnatul khulafa ar-rasyidin, disuruh ikut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wattibai sunnati najatun, mengikuti cara Nabi, mengikuti Al-Quran was sunnah, di sanalah tempat keselamatan. Wahiyallati naqalaha ahlul ilmi kabiran an kabirin, sunnah itulah yang dibawa oleh ulama-ulama besar dari ulama-ulama besar. Oleh karena itu di dalam beragama ini, kalau ada datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, harus dengan jalan yang sahih, harus hadisnya sahih, harus hadisnya benar-benar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak sembarangan hadis yang bisa diterima dalam agama ini. Karena Nabi sendiri sudah mengingatkan, sebagaimana dari riwayat Abu Hurairah dan yang lainnya, man hadda